Hello guys, kembali lagi bersama Sheng Pra Recap. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan perjalanan Tangsan dalam Solen episode 2. Namun sebelum itu, kita lihat dulu kilas balik episode sebelumnya agar kalian tidak ketinggalan alur ceritanya. Tangsan dituduh mencuri dan mempelajari teknik rahasia sekte tanpa izin. Salah satu tetua langsung menyerangnya menggunakan jarum rahasia. Namun dengan gerakan yang sangat cepat, Tangsan berhasil menghindarinya menggunakan teknik langkah 1000 bayangan. Melihat serangannya gagal, para tetua mulai kesal dan mengeluarkan berbagai senjata rahasia sekte Tang. Hujan senjata mematikan terus diarahkan kepada Tangsan. Pengejaran pun terus berlanjut. Tangsan terus berusaha melarikan diri sambil menghindari setiap serangan mematikan yang dilemparkan para tetua. Tangsan pun sadar kalau dirinya sudah tidak memiliki jalan untuk kabur lagi. Mereka kembali menyerang Tangsan tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih jauh. Sebelum mengakhiri hidupnya, Tangsan mengeluarkan sebuah senjata rahasia ciptaannya sendiri. Ia menyerahkan senjata tersebut kepada para tetua sebagai bukti bahwa dirinya benar-benar mencintai sekte Tang. Dan tanpa rasa takut sedikit pun, Tangsan akhirnya melompat ke jurang. Di sebuah desa kecil bernama Desa Roh Suci, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Tangsan. Dan ternyata, Tangsan adalah reinkarnasi dari Tangsan di kehidupan sebelumnya. Meskipun terlahir kembali sebagai anak kecil, ia masih mengingat seluruh pengalaman dan teknik dari dunia lamanya. Setiap hari, ia terus melatih teknik misterius miliknya sambil mencoba memahami kekuatan dunia baru tersebut. Setelah selesai berlatih di puncak bukit, Tangsan perlahan kembali ke rumahnya. Di sana, ia tinggal bersama ayahnya yang bernama Tang Hao. Tidak lama kemudian, kepala desa datang menghampiri Tangsan. Hari itu ternyata adalah hari yang sangat penting bagi seluruh anak yang telah berusia 6 tahun. Karena hari itu, mereka akan melakukan upacara kebangkitan martial soul. Tangsan pun pergi bersama anak-anak lain menuju aula desa. Sesampainya di sana, seorang spirit master dari kota telah menunggu untuk membantu proses kebangkitan martial soul. Film pun dibuka di Desa Roh Suci, sebuah desa kecil yang tampak tenang. Terlihat anak-anak desa sedang berkumpul, menunggu kedatangan seseorang yang sangat penting. Orang tersebut adalah seorang spirit master. Ia datang ke desa untuk membimbing dan menguji anak-anak dalam proses kebangkitan martial soul. Dan tentu saja, Tangsan juga ikut dalam ujian tersebut. Tak lama kemudian, kepala desa mulai memperkenalkan spirit master itu kepada seluruh anak-anak. Ia menjelaskan bahwa spirit master tersebut berasal dari kota Noding dan akan memandu proses kebangkitan martial soul mereka. Kepala desa juga berharap agar ada salah satu anak yang kelak bisa menjadi spirit master yang hebat. Namun, harapan itu langsung dibantah. Spirit master tersebut mengatakan bahwa dirinya sudah berkeliling ke 6 desa sebelumnya dan tidak menemukan seorang pun yang memiliki kekuatan jiwa. Tanpa berlama-lama, ia pun membuka ruangan tempat ujian berlangsung. Dan ternyata, ruangan itu terlihat sangat megah bagi anak-anak desa. Kemudian, spirit master tersebut memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Su Yun Tao, spirit grandmaster peringkat 26. Setelah itu, ia mulai mengeluarkan beberapa alat khusus untuk membangkitkan martial soul. Satu persatu, anak-anak mulai maju ke depan. Dimulai dari anak yang berada di sebelah kanan. Anak itu menutup matanya, sementara Su Yun Tao mengaktifkan kekuatan martial soul miliknya. Seekor serigala muncul di belakang tubuhnya. Lalu, martial soul milik anak tersebut pun bangkit. Namun ternyata yang muncul hanyalah sebuah sabit. Setelah itu, anak tersebut menjalani tes kekuatan jiwa.
Sayangnya, ia tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Artinya, ia tidak bisa menjadi seorang spirit master. Di dunia ini, memiliki martial soul saja tidak cukup. Seseorang juga harus memiliki kekuatan jiwa agar bisa benar-benar menjadi spirit master. Kemudian, satu persatu anak lainnya mulai diuji. Kebanyakan dari mereka membangkitkan martial soul berupa alat-alat pertanian. Namun sangat disayangkan, tak satu pun dari mereka memiliki kekuatan jiwa. Akibatnya, semua gagal menjadi spirit master. Hingga akhirnya, giliran MC kita tiba, yaitu Tang San. Saat proses kebangkitan berlangsung, sebenarnya Tang San memiliki dua martial soul. Yang pertama adalah rumput biru perak, dan yang kedua adalah palu Haotian. Namun, Tang San sengaja hanya menunjukkan rumput biru peraknya saja. Melihat martial soul tersebut, Su Yuntao langsung pesimis. Menurutnya, rumput biru perak adalah martial soul yang sangat lemah. Namun, Tang San tetap bersikeras untuk mengikuti tes kekuatan jiwa. Dan beberapa saat kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Su Yuntao langsung terdiam. Karena ternyata, Tang San memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh, atau innate full spirit power. Kekuatan ini merupakan bakat tertinggi yang bisa dimiliki seseorang sejak lahir. Saat pertama kali membangkitkan martial soul, kekuatan jiwanya langsung berada di level 10. Padahal, kebanyakan orang hanya memiliki level 1 atau 2. Bahkan, banyak yang tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Karena itulah, Su Yuntao sangat terkejut. Namun sayangnya, ia tetap merasa kasihan kepada Tang San. Karena menurutnya, rumput biru perak adalah martial soul terlemah yang pernah ada. Kemudian, Su Yuntao menjelaskan sedikit mengenai cincin jiwa, yaitu sumber kekuatan yang dapat meningkatkan kultivasi seorang spirit master. Mendengar hal itu, Tang San langsung berpikir, jika cincin jiwa bisa meningkatkan kekuatan, apakah itu juga bisa meningkatkan teknik surga misterius miliknya? Tak lama kemudian, ujian pun selesai. Tang San dan Su Yuntao keluar ruangan dan menemui kepala desa. Di sana, Su Yuntao menjelaskan bahwa Tang San sangat disayangkan karena memiliki kekuatan jiwa bawaan penuh, tetapi hanya mempunyai martial soul rumput biru perak. Setelah mengatakan hal itu, ia pun pergi meninggalkan desa. Tak lama kemudian, Tang San bertanya kepada kepala desa tentang cincin jiwa. Namun kepala desa hanya menggelengkan kepala. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui banyak hal mengenai itu. Mungkin Tang San harus berburu binatang spirit untuk mendapatkannya. Kemudian kepala desa menawarkan sebuah kesempatan. Ia ingin mengirim Tang San ke Akademi Khusus Spirit Master, agar bakatnya bisa berkembang. Namun Tang San menjawab bahwa ia harus meminta izin kepada ayahnya terlebih dahulu. Setelah itu, Tang San dan kepala desa pun berjalan menuju rumahnya. Sesampainya di sana, terlihat Tang Hao, ayah Tang San, baru saja bangun tidur. Wajahnya tampak lesu dan tidak bersemangat. Kepala desa kemudian menjelaskan semuanya, bahwa Tang San memiliki martial soul rumput biru perak dan kekuatan jiwa bawaan penuh. Karena itulah, ia ingin menyekolahkan Tang San ke Akademi Spirit Master. Namun saat mendengar bahwa martial soul Tang San adalah rumput biru perak, Tang Hao langsung menolak. Ia tidak mengizinkan Tang San pergi. Dan disinilah cerita episode kali ini berakhir. Lalu, mengapa Tang Hao melarang putranya menjadi spirit master, padahal Tang San memiliki bakat luar biasa? Dan rahasia apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Tang Hao? Kita lanjutkan di episode berikutnya. Bagaimana menurut kalian tentang perjalanan Tang San kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa bantu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update recap Donghua berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, saya Sheng Prarecap, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan seperti biasa, tetap semangat dan selamat menikmati dunia kultivasi. Bye-bye guys!